Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Silvianita Nur Aziza dengan NIM 25020744200. Kali ini aku akan mengerjakan tugas keterampilan berbicara dengan tema Jika Aku Menjadi Guru di Sebuah Daerah yang Terpencil. Siswa sekolah dasar di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa demi ke sekolah. Puluhan siswa SD ini menyeberangi derasnya arus Sungai Nanga GT untuk bersekolah. Setiap hari, puluhan siswa sekolah dasar Blauwuk yang tinggal di 2 dusun harus berjibaku melawan derasnya arus Sungai Nanga GT. Mereka terpaksa menyeberang sungai lantaran tidak ada jembatan yang bisa mereka lewati menuju sekolah. Saat tiba di tepi sungai, para siswa bahkan harus mengganti seragam sekolah dengan pakaian biasa agar seragam mereka tidak basah. Bayangkan teman-teman, jika setiap hari aku harus menyeberangi sungai dengan perahu yang kecil, membawa buku pelajaran yang sudah hampir lusuh, menuju sekolah yang beratapkan seng. Tetapi di sanalah anak-anakku sudah menungguku dengan senyumannya yang polos dan kakinya yang sudah hampir berdebu. Jika aku menjadi guru di daerah yang terpencil, mungkin kehidupanku tidak semudah mengajar di ibu kota. Tetapi di sana tersimpan semangat untuk menyalakan api pengetahuan bagi mereka yang haus akan belajar. Sebagai guru di daerah yang terpencil, tantangan yang akan aku hadapi bukan hanya tentang jarak dan fasilitas, tetapi tentang keadilan yang harus ditegakkan dalam akses pendidikan. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, pada tahun 2024, Indonesia masih kekurangan lebih dari 1,3 juta guru di berbagai jenjang pendidikan. Hal itu semakin terasa pada wilayah 3T, yaitu wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam. Seperti pada wilayah sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Pedalaman, dan juga di Papua, para guru sering mengajarkan berbagai mata pelajaran sekaligus dan bahkan lintas kelas. Bayangkan, di tengah keterbatasan buku, bahkan listrik di sana juga sering padam. Akses internet di sana pun juga sangat sulit, tetapi guru-guru di sana tetap berdiri tegak. Kalau aku berada di posisi mereka, aku ingin menjadi jembatan harapan bagi anak-anak yang sering terabaikan oleh pembangunan. Aku akan mencoba menghadirkan pembelajaran dengan cara yang kreatif, misalnya menggunakan alat peraga dari bahan alam, seperti daun untuk belajar bentuk, batu untuk berhitung, dan juga mendengarkan lagu daerah untuk belajar bahasa. Aku juga ingin mengenalkan dunia digital meski sangat terbatas. Misalnya, video pembelajaran offline yang bisa diputar dengan proyektor bertenaga surya maupun dengan laptop pinjaman pemerintah. Lebih dari sekedar mengajar, menjadi guru di daerah yang terpencil, aku harus siap menjadi teladan, pendengar, dan bahkan penggerak perubahan sosial. Aku harus bisa menjadi konselor jika ada muridku yang datang kepadaku dengan cerita keluarganya yang sulit, menjadi tenaga medis dadakan saat ada muridku yang sakit, dan menjadi orang tua kedua mereka saat ada muridku yang sudah yatim. Namun, di balik itu semua, aku percaya bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Mereka yang belajar hari ini bisa menjadi pemimpin yang mengubah desanya pada esok hari. Dari peran ini, aku belajar bahwa menjadi seorang guru bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi panggilan hati. Menjadi guru di daerah yang terpencil mengajarkanku arti pengabdian tanpa pamrih, ketulusan tanpa batas, dan keyakinan bahwa langkah kecil yang kita ambil bisa membawa perubahan besar. Jika aku menjadi guru di daerah yang terpencil, aku akan semangat menyalakan pelita ilmu meski cahaya itu kecil. Karena aku yakin, dari cahaya kecil itu, masa depan bangsa akan lahir. Dari sini aku belajar bahwa mengajar bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga menyebarkan harapan. Melalui peran ini, aku ingin menjadi pribadi yang lebih sabar, peduli, dan tidak menyerah hanya karena keterbatasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.